Oke, baik Bapak Ibu bisa kita mulai. Mungkin Bu Dewi bisa opening dulu. Silakan. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore dan selamat datang kepada Bapak Ibu peserta acara Professional Auditor Forum sore hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Beatrix Ariana selaku pembicara dan Bapak Rama Kurnia yang akan memimpin jalannya forum sore hari ini. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, Professional Auditor Forum hari ini akan membahas topik mengenai auditing identity dan access management dengan pemateri Ibu Beatrix Ariana. Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja untuk acara Professional Auditor Forum sore hari ini. Kepada Bapak Rama Kurnia selaku moderator, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak dan Ibu, member IAA Indonesia. Kita bisa berkumpul lagi ya secara daring di hari Kamis sore yang cerah ini, yang masih bersemangat. Hari ini kita akan membahas mengenai salah satu materi dari Supplemental Guidance dari IPPF, yaitu Auditing, Identity, dan Access Management. Izinkan saya menceritakan sedikit tentang Supplemental Guidance ini. Ini ada di GTEC ya, dan ini adalah versi yang kedua. Jadi pertama kali diterbitkan tahun 2009 dan diperbaharui di Juli 2021 ya. Mungkin yang terkait dengan GTEC ini, kita bisa mengacu ke standar 12103 ya, yang terkait dengan proficiency ya. Di sini kita ingat tuh kata-katanya bahwa internal audit harus memiliki sufficient knowledge atau pengetahuan memadai terkait pengendalian dan risiko kunci terkait IT ya. Namun memang tidak diharapkan menjadi seseorang yang memang core-nya di IT auditing. Cuma menurut kami, kita lihat semakin ke sini profesi internal audit itu semakin dekat dan semakin berhubungan dengan IT gitu. Jadi ini akan semakin vital bagi profesi internal audit. Dan juga kita nggak boleh lupa dengan 2110A2 ya, yang tentang governance, bahwa aktivitas audit internal itu harus bisa mengakses apakah tata kelola IT atau IT governance organisasi kita ini sudah mensupport strategi dan tujuan dari organisasi. Baik, mungkin itu ya pengantar dari saya terkait materi ini. Izinkan saya memperkenalkan rekan saya ya, teman lama saya, dulu sama-sama di KAP bareng, dan sekarang Beatrix Ariana akan menjadi pemateri. Beatrix adalah seorang konsultan ya dari untuk bidang cyber security dan IT governance serta IT audit ya. Sudah berpengalaman bekerja di Indonesia dan luar negeri seperti Eropa dan Australia. Pengalamannya saat ini bekerja di PwC Indonesia sebagai Senior Manager Cyber Security, sebelumnya di PwC Eropa, dan juga pernah di IBM ASEAN, sebelumnya juga di Deloitte dan KPMG Indonesia. Untuk pendidikan, sarjana dari Computer Science dari Universitas Pariangan, kemudian juga pernah menempuh pendidikan Executive Education terkait Digital Transformation dan Cyber Security dari MIT tahun 2020, dan saat ini sedang mengejar Master of Cyber Security dari Brown University, Amerika Serikat. Beatrix memiliki 2 sertifikasi profesi, yaitu Certified Information System Security Professional dan Certified Data Privacy Solution Engineer. Baik, kita sapa pemateri kita hari ini, Ibu Beatrix Ariana. Selamat sore. Ya, selamat sore ya. Mas. Apa kabar? Ya, apa kabar? Baik. Oke, hari ini kita akan bahas ya mengenai Auditing, Identity, dan Access Management. Baik, kita punya waktu 1 jam ya, 30 menit untuk materi, dan nanti 30 menit kita akan tanya jawab. Saya akan memandu tanya jawab. Jadi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya silakan ke chat ya. Nanti akan saya first come first serve, akan saya bacakan pertanyaannya sampai waktu kita selesai di 1 jam ke depan. Baik, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, izin share screen ya. Nggak bisa full screen nih kayaknya, Mas. Apa ya? Oh ya, bisa. Oke. Ya, selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menghadiri acara ini ya.
Hari ini jadi mungkin kemarin titipan juga dari Mas Rama adalah tujuannya adalah kita mau belajar bersama begitu ya mengenai sesuatu yang namanya mengaudit identity and access management itu tuh apa, cara mengauditnya gimana, objektif untuk mengauditnya itu seperti apa. Jadi itu saya hari ini ada bawa materi dari GTech dan juga saya ada bawa insert beberapa hal yang saya juga come across ya karena saya sebenarnya sempat juga jadi internal audit di salah satu perusahaan. Waktu itu juga saya sebenarnya membuat IT audit framework-nya. Jadi saya mungkin bisa memahami gitu ya third layer third layer of defense itu seperti apa. Dan juga hari ini mungkin dari pihak IIA juga menyampaikan bahwa beberapa ini adalah mixed audience gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa yang sangat fasih di IT, beberapa mungkin tidak terlalu atau beberapa bahkan mungkin lebih di accounting gitu ya. Jadi saya berusaha untuk membuat ini istilahnya bukan dasar ya, tapi setouch mungkin dengan all the basics, all the required understandings. Tapi karena ini memang mentouch sesuatu yang IT, tidak dapat dihindari bahwa akan ada some IT terms, gitu ya mungkin. Oke, jadi kita mungkin skip aja ini. Sorry. Jadi kita mungkin mulai dulu dari konsep IAM. Saya belum ngomong soal IAM tools, tapi saya ngomong soal IAM. Nanti belakang saya akan touch mengenai beberapa technologies yang ada and how to audit the technologies karena itu important also to know how to audit the tools gitu ya. Nah, kalau kita cuma ngomongin proses, kita tuh ngomongin mengenai identity and access management process gitu ya. Kenapa sih ini apaan sih gitu? Di salah satu waktu saya join internal audit ini juga sesuatu yang penting banget gitu. Tapi sebenarnya banyak yang bingung. Kalau internal audit kan memang selalu mulai dengan business process, understanding business process and everything else, kemudian mencari risk on those gitu ya. Kalau beberapa hal di digital itu sebetulnya ada beberapa risk yang sudah fix gitu. Nah, identity and access ini risknya apa? Ini risknya adalah tentunya unauthorized access gitu ya. Unauthorized access itu maksudnya apa? Ada orang bisa masuk ke dalam sistem kita di mana company kita itu diregulasi oleh sistem, datanya ada di database, kemudian masuk ke situ pakai aplikasi, and then you have to login gitu ya. Jadi risiko utamanya adalah unauthorized access. Tapi itu emang kenapa kalau sampai unauthorized access gitu kan? Oke. Unauthorized access kalau kita balikin ke risiko gamblangnya, kita bisa dari sisi security ya, IT and security risk itu selalu ngomong 3 hal yaitu confidentiality, integrity, and availability. Nah kan, kemudian kita akan balik lagi ke objektif audit kita. Kita akan pilih yang mana? Ya kan, kalau kita audit financial audit, ya kan, kita akan bolak-balik ngomongin integrity of data of the financial reports. Jadi unauthorized access itu apakah dia bisa sampai mengganti data, misalnya. Ya kan? Kemudian kalau kita ngomongin tentang a lot of new regulations dan beberapa requirement dari luar seperti GDPR, itu dia akan nanya datanya bisa bocor atau enggak, which is confidentiality. Atau bisa sampai menghancurkan sistemnya sampai mati enggak, which is availability. Nah, mengukur risiko itu, ini mungkin saya agak off slide sedikit ya, mengukur risiko itu tentunya akan dilihat dari apa sih yang disimpan atau apakah yang diatur oleh sistem tersebut. Itu cara istilahnya kalau kita berpikir so what's the point of auditing this gitu ya. Oke, itu mungkin background-nya. Nah, identity ini kalau kita bisa bilang ID, unique ID, generic ID or whatever, itu adalah kalau kita sebagai manusia di-assign user ID, nah itulah identity. Ya kan? Nah,
apa aja nih permasalahannya nanti yang kita bisa come across gitu ya. Kita bisa ngadepin satu orang have multiple IDs, kita bisa ngadepin end to end, kita bisa ngadepin generic IDs yang sebenarnya nggak ada orangnya, ya kan? How far is that allowed in a company, itu harus ada policies, ya. Kemudian nanti di belakang saya akan ceritain apakah privilege ID and everything else gitu ya. Authorization, mungkin kalau kita habis login kita authenticate dulu ya. Kita authenticate ngaku kita tuh siapa. Cara satunya adalah pakai password, ya kan? Atau zaman now kalau login atau daftar something bisa pakai foto, biometric, and everything else gitu. Tapi intinya kita tuh siapa and how we prove it. Gitu. Ini salah satu yang suka kalau saya ngaudit suka ditanya terus kenapa kalau saya share my password, ya. Itu risikonya adalah kamu nanti akan diidentifikasi padahal orang lain yang masuk. Jadi semua transaksi kamu nanti akan jadi transaksinya dilakukan oleh dia tapi atas nama kamu. Gitu. Itu kan berarti bisa fraud and everything else, gitu kan. Nah, authorization ini yang agak kompleks. Kita masuk, oke, saya benar, saya ini siapa, tapi saya boleh ngapain? Ya, ini kalau pernah dengar segregation of duties, matrix, and everything, itu sebenarnya ngomongin authorization. Ini salah satu yang paling kompleks ngauditnya, dan salah satu yang paling kompleks juga sebenarnya pada saat setup di awal. Ini kalau kita ngomongin harus ada checker maker and everything, itu authorization. Ya. Nah, kemudian mungkin saya ada browse through the document, dan saya ada nemuin beberapa kata-kata kayak event logging, log monitoring, logs, risk management, ya kan? Nah, itu tuh sebenarnya apa, ya kan? Dan maksudnya apa gitu? Karena memang as I said, kita ngaudit IAM, walaupun ini secara konsep, at the end of the day kita akan ngaudit tools, gitu ya. Nah, jadi gini, kalau kita ngomong risk, I think everybody knows ya di sini risk management itu apa, ya kan? Cuman mungkin yang perlu kita pikirkan pada saat kita mikirkan sistem risk atau semuanya itu adalah crown jewel dari sistem ini apa? Yang tadi saya bilang, apakah dia punya banyak data sensitif dan segala macam. Best practice-nya adalah ada risk yang terdaftar for every system. Itu best practice. Ya, tapi emang nggak semua companies have this, gitu. Jadi kalau itu udah ada, sebenarnya pada saat ngaudit itu lebih enak bahwa ini risknya ini, jadi kita tinggal sambungin. Nah, event logging itu tuh sebetulnya apa? Jadi setiap kali kita log tadi kayak kita masuk ke suatu sistem, kita tuh sebenarnya kecatat, dan semua transaksi kita dan semua pergerakan kita harusnya tercatat. Nggak semuanya di sistem ini, saya lihat sering banget di Indonesia terutama, jarang banget ada yang nyatat semuanya karena emang itu size-nya gede. Itu salah satu argumen nanti dari pihak auditi yang akan bilang nggak bisa lognya gede gitu ya. Tapi at some cases again harus ada policies yang menyatakan mana yang harus di-log gitu. Nah, log monitoring itu apa? Itu literally ada proses di mana ada orang atau sistem atau tools yang identify log gitu. Oh, ini kejadiannya ini. Oh, ini gitu kan. Gitu. Nah, mungkin itu ada sedikit gambaran. Nah, saya ada ini yang kotak-kotak di bawah ini adalah some items yang I think you need to know karena kemungkinan ketemu pada saat kalian ngaudit. Pertama, IT risk management yang tadi itu balik lagi jangan mengkotak-kotakan IT risk as IT risk only. Zaman sekarang itu udah ada yang namanya sambungan kalau ada attack atau terhadap sistem bisa jadi menyebabkan data breach atau bahkan fraud gitu ya. Dan risk utamanya yang tadi saya bilang CIA. Oke. Sebelahnya itu SIM. Itu kalau ada orang IT nanti pas ditanya kamu gimana ngauditnya lockdown monitoring, mereka probably akan mention this. Ini SIM. Ini adalah suatu tool yang secara konsep adalah mencatat semua log. Gitu. Nah, kemudian sebelahnya saya ada mention IAM tool.
Jadi ini untuk membedakan antara IAM yang sekarang kita lagi omongin, which is process on process, dan there's actually a tool, gitu. Dan toolnya itu, sistemnya itu sekarang sudah merambah menjadi ada subsections yang namanya PAM, IAM atau IDAM, and then there's CIAM. Gitu ya. There are 3 different main technologies yang mengurus identity. Bahkan kalau di luar sana ada yang namanya digital trust, itu literally mengatur this whole thing, gitu. Kemudian ini saya malah ketup sama ininya. Oke, log auditing. Pada saat nanti kita melakukan audit terhadap proses ini, suatu saat kita akan ketemu log, ya. Log itu sendiri kan harus diaudit dan kita harus yakin bahwa pertama lognya tidak di-altered dan bahwa itu harus executed in a certain manner, gitu. Karena yang bisa terjadi terhadap suatu log adalah orang bisa sebenarnya menghapus log itu. Jadi setelah dia melakukan illegal atau unwanted things, dia bisa hapus. Dan kalau log-nya ternyata not secured and not protected from being altered, sebetulnya auditnya gagal, gitu. Harusnya resultnya fail. Karena kita udah nggak punya bukti lagi bahwa log itu kita bisa pakai sebagai evidence. Oke, mungkin saya lanjut. Oke, ini juga masih terms yang saya pick up di dalam GTAC ya. Oke, identity, ini ada beberapa items yang saya listed sebagai penting, maybe just to discuss. Identity, ada yang namanya digital ID, yang tadi saya bilang itulah ID yang kita pakai gitu ya. May or may not be traceable to a person, yang tadi saya bilang. Jadi, gini ya. Kalau kita karyawan biasa, just us gitu ya, kita kemungkinan punya satu ID yang nempel di kita, yang bisa menyebabkan accountability, ya kan? Jadi kalau kita pakai, orang bisa trace the log, bisa tunjuk, oke, ini kita, gitu ya. In reality, it's not that simple, ya kan? Nggak semua ID itu punya orang. Ada yang namanya privilege ID. Privilege ID adalah biasanya super user yang dipakai just for certain things yang harusnya cuman the highest privilege person bisa kerjain. Biasanya itu nggak benar-benar nempel ke satu orang. Itu bisa jadi nempel ke satu orang tapi beda sama ID regular yang dia pakai pada saat dia jadi user biasa. Ya kan? Itu ada privilege ID. And then there's generic ID. Ya kan? Generic ID contoh paling gampang. Kalau kita pernah terima misalnya email accounting whatever. Nah, accounting kan nggak ada orangnya ya. Itu bisa jadi sebenarnya sesuatu email yang sebenarnya nggak ada, suatu ID yang sebenarnya nggak dipakai untuk transaction. Dan itu generic ID, asin itu kerjaannya cuma buat automated email sending. Bisa. Terus ada ID interface. Ini very IT ya. Maksudnya apa? Jadi kalau dua sistem perlu ngomong, biasanya perlu ada ID. Nah, orang IT itu suka create a certain ID yang kerjanya cuma interface facing, gitu. Nah, ID ini justru nggak boleh nempel ke user. Karena kalau sampai dia nempel ke user, istilahnya jadinya dia juga tahu kan, passwordnya untuk ini, gitu ya. Ada certain must and do and must not do ya. Nah, ini nextnya harus ada process in place for the life cycle. Saya nanti di slide belakang ada contoh life cycle, tapi overall adalah ID itu harus bisa istilahnya create, ya kan? Jadi kita ada proses namanya user creation, ya kan, kalau di JITC. Terus kita ada user modification, terus ada user deletion ya, overall gitu ya. In reality bisa jadi ada user dormant, itu bisa jadi ada kalau lagi cuti hamil atau apa. Dan ada kayak how long does it take for a certain user ID untuk harus dihapus atau di disable. Oke, terus di bawahnya ada yang tadi segregation of duties. Ini
in reality quite complex, terutama mungkin kalau yang di sini pegang SAP ya, ada T-code dan segala macam. Istilahnya adalah gini, suatu sistem punya banyak function. Function itu harus di mapping ke certain roles and responsibilities. Jadi misalnya dia accounting manager. Nah, accounting manager harus cuma bisa yang mana aja. Terus ada lagi finance manager, ya kan? Dan secara di atas kertas pun antara orang misalnya orang tax dan orang legal dan orang misalnya orang HRD, they should have different modules gitu ya. Oke. Nah, pada saat ada user ID-nya harus kayak ditaruh. Oke, ini saya karyawan HR, berarti saya dapatnya modul. Misalnya saya HR staff, berarti harusnya saya dapat semua yang modul HR staff only. Ya. Kompleksitasnya adalah pada saat sistem itu dibentuk, kadang-kadang nggak kepikir atau kadang-kadang nggak matching. Jadi ada banyak modification afterwards gitu kan. Itu aja mungkin nggak ada dokumentasinya atau apa. Nah, pas modification kadang-kadang orang suka nggak ngecek, tahu-tahu bisa ada satu role yang have actually sesuatu yang bentrok, sesuatu yang bisa pass creation and approval misalnya. Itu dari sisi role. Gitu ya. And then pada saat orangnya ada di company, dia tuh bisa either pindah bagian atau apa, terus dia bisa kayak apa, akhirnya dapat 2 atau 3 role karena role yang sebelumnya nggak dihapus misalnya. Nah, itu jadi cara ngauditnya bisa beberapa cara, tergantung mau berapa dalam kita ngaudit gitu ya. Kalau kita mau yang benar-benar sampai deket banget sama keyakinan, berarti kita harus bongkar. Jadi misalnya SAP T-code kita bongkar gitu. Oke, jadi benar-benar ini yang dapat misalnya ini cuman role ini literally gitu ya. Itu quite apa ya, lama sih ngerjainnya. Apalagi kalau departemennya banyak dan karyawannya ribuan gitu. Itu makanya biasanya kita minta untuk setiap department head atau apa untuk melakukan review kan gitu. Biasanya ada policy and procedures yang trigger untuk request, biasanya first layer of defense ya, untuk request itu ya. Oke. ID types. Again, ini nggak ada yang namanya network ID, ada yang namanya application ID. Ini kita semua ngomongin digital ID ya. Oke. Maksudnya apa? Jadi pernah ngerasa nggak login ke komputer itu, login ke Windows dulu, terus pas masuk ke dalam aplikasinya minta login lagi. Nah, itu berarti ada login ke network, yaitu Windows-nya. Kadang-kadang kita sebutnya network ID ya, padahal itu sebenarnya lebih ke Windows dan Active Directory and that. And then pas login ke application lagi, itu berarti ada ID yang berikutnya. Semakin kompleks berarti akan semakin susah di manage. Maksudnya gini, misalnya setiap aplikasi baru bikin ID sendiri. Bayangin kalau ada 1000 aplikasi, which can happen gitu ya. Aplikasi kan bisa banyak ya, fingerprint, mulai dari fingerprint, HR, finance, reporting, ya kan, belum lagi yang data mart, data warehouse, and everything else. Kalau semuanya beda-beda, bayangin kalau itu orang pindah bagian, berarti benar-benar ada high risk bahwa ID itu kebawa dan akhirnya bisa, role-nya kebawa dan hasilnya bisa violate segregation of duties, gitu ya. Nah, ini kalau dia mau benar-benar simple, berarti single sign-on. Nah, single sign-on itu apa? Single sign-on itu berarti ada satu ID dan biasanya ini adalah network ID atau Windows ID yang itu tiap begitu login berarti masuk ke application-nya dia udah authenticate. Jadi dia udah, oh ya, ini orang benar, tinggal masalah dia berhak masuk ke yang mana. Gitu. Ini jadi pada saat nanti audit, unfortunately ini semua harus ditanya. Gitu. Jadi pertama, di sini tuh gimana ya bentuk kayak desain dari digital ID-nya, pakai SSO enggak, dan kalau enggak berarti disimpan di mana, what happens.
Kemudian kalau sampai semuanya emang unfortunately different, kan berarti pas masuk semuanya ada tes password, ada tes biometric and everything. Itu semua berarti harus di-testing dari setiap sistem. Gitu. Harus diambil evidence-nya. Oke. Nah, privilege account ini yang tadi saya bilang, kita semua kemungkinan besar di sini ada user karena kita cuma bisa masuk ke aplikasi kita. Kita nggak bisa create user lain, kita nggak bisa menghapus user, kita nggak bisa meng-create database langsung di database-nya. Kita nggak mungkin bisa create network node baru gitu kan. Nah, everything else yang bukan user adalah disebut privilege account. Gitu. Yang paling tinggi adalah bisa dibilang super user atau admin, di mana bahkan sebetulnya misalnya enterprise admin dari Windows itu bisa hancurkan seluruh domain, itu bisa dia tinggal klik kanan destroy, delete gitu. That's how dangerous those accounts are. Gitu, bisa secara nggak sengaja destroy something. Tapi the highest risk-nya adalah ini kalau diambil sama unwanted person, ini mereka literally bisa do things. Jadi kebayang ada orang yang sama bisa nge-create account lain, tapi ini orang bukan orang yang seharusnya. Dia bisa create account ID lain untuk do input misalnya. Terus diri dia sendiri ada approver misalnya. Jadi sebenarnya ada satu orang pegang dua ID gitu yang sebenarnya bisa violate segregation of duties. Jadi satu orang bisa do the entire cycle of loan approval misalnya. Ya. Itu dari sisi transaksi. Kalau kita ngomongin audit dengan tujuannya ngetes transaksi, lebih kepada ke sana. Beda kalau kita mikir dari sisi risk yang lain, misalnya pencurian data. Ya, admin account itu bisa baca semua data sebenarnya. There's nothing yang menghalang-halangi gitu. Itu sebabnya ini sangat bahaya ya sebenarnya. Dan sebenarnya kalau orangnya jago, hackernya jago, dia bisa bikin dari account biasa, dia bisa naikin jadi privilege account ini. Ini yang menyebabkan pertama ID apapun kalau nggak dipakai harus dimatiin. And then yang tadi lock itu harus dibaca. Gitu. Ini yang menyebabkan kalau memang ini company yang dimana risk untuk cyber security-nya adalah high, biasanya punya yang tadi saya bilang tim untuk ngebacain SIM, biasanya namanya SOC team. Gitu, dia akan otomatis alert bilang kalau ada privilege account dipakai tapi kok di jam segini ya atau gimana gitu. Jadi ada semacam warning gitu ya. Oke. Ini berikutnya mungkin saya agak ke bawah ke sini, digital ID life cycle. Saya di sini cuman put very simple approval validation and then deactivation ya. Tapi di belakang nanti ada slide di mana emang ada bunderannya. Intinya adalah kalau kita ngomongin manual banget nih, berarti harus ada proses yang written, siapa yang bisa approve untuk creation atau approval. Ya, again, pada saat nanti ngaudit, kita nggak cuma mikir employee biasanya. Employee biasanya rapih, terus terang. Other things yang agak not terlalu rapih biasanya adalah third parties. Gitu. Jadi ada vendor keluar masuk, ada suddenly ada orang yang bisa login tapi kita nggak tahu itu siapa gitu. Biasanya orang yang companies yang banyak outsource yang in and out-nya cepet itu agak risikonya agak tinggi gitu. Sama deactivation. Kalau approval telat approve nggak ada masalah, paling nggak bisa kerja gitu ya. Tapi kalau deactivation telat, nah itu ada semacam risiko di mana yang tadi saya bilang ID itu nggak bisa dibiarin nganggur karena ada risiko ada orang bisa ambil and then escalate the risk and everything else gitu ya. Jadi kalau manual cara ngaudit yang paling gampang tapi emang agak makan waktu adalah ambil semua list ID-nya dari sistem. Jadi mulai dari situ. Terus habis itu dicari, terus mau nggak mau di mapping dengan existing employee atau existing vendor. Gitu. Kalau dari employee dapat, biasanya sisanya ada kemungkinan itu vendor atau generic account atau apa. Nah, itu di follow up satu-satu. Nah, dari situ baru diambil sampel untuk lihat mana approval-nya.
biasanya. Soalnya kalau dibalik bahwa approval yang diambil duluan, ya berarti kan sampelnya adalah sampel dokumen yang emang benar-benar approved dong. Ya. Oke, ini untuk authorization. Ini yang tadi saya bilang, ini adalah lebih kepada kalau orangnya login, dia bisa ngelakuin apa aja. Ya, yang penting mungkin yang agak di bawah sini yang tadi saya bilang, karena bisa jadi sangat kompleks. Biasanya di companies itu diminta untuk dev head-nya atau branch head-nya untuk ngelakuin self review, ya kan, periodically misalnya setahun sekali ini orang masih pakai role-nya atau enggak dan segala macam. Nah, pas mengaudit yang penting adalah pertama harus yakin bahwa review itu dilakukan for everything, for all population. Ya, jadi nggak cuman oh ya ada nih review checklist tanda tangan. Better jangan kayak gitu. Kita harus benar-benar ambil dari existing population, tanya yang ini mana reviewannya, gitu. Kalau mau sampai di follow up juga boleh, depending on time constraints ya. Nah, ini authentication untuk tahu kita itu siapa. Paling penting adalah biasanya kalau high risk application pakai multi-factor authentication. Jadi selain password ada satu lagi. Other options-nya ada di sini ya. Biometrics, face recognition, tokens, and everything else. Okay. And then again, biasa ini sesuatu yang kita cek kalau misalnya pakai password settingnya dari sistem biasanya kita minta. Nah, itu buat apa? Karena intinya semakin panjang passwordnya dan semakin kompleks, biasanya makin susah untuk ditebak. Itu sih. Oke. Mungkin saya minum bentar. Oke. Ini dari aspek people, process, and technology. Ini agak ngulang sih sebenarnya. Cuman satu hal yang harus diingat pada saat kita ngaudit policies and process untuk life cycle, biasanya nggak eksis cuma di IT, tapi kita pas follow up prosesnya ada kemungkinan mulainya di HR. Okay. Authorization is based on user access matrix. Nah, user access matrix ini ada yang argue sometimes nggak perlu punya dan itu nggak jadi finding. Ya. Tapi kalau sampai keadaannya kayak gitu, I would suggest tanya ulang. Oke, jadi kalau matrix itu nggak ada, pas user creation, terus kasih dia akses ke aplikasi-aplikasi dan modul-modul ini itu berdasarkan apa? Semakin nggak ada template baku atau bentuk baku gitu ya, role ini dapat benar dapat ini gitu ya. Sebenarnya ngauditnya tuh makin panjang karena jadinya kalau setiap ID itu bisa dapat different modules dan nggak ada keseragaman, jadi akses matriksnya user akses matriksnya nggak ada. Jadi nanti kita benar-benar harus cari tahu ini orang benar-benar berhak nggak sih masuk sini gitu. And it takes quite a while ya. Kalau mau bilang kayak apa, oh yang penting kan mereka review, we can drop the audit ya. Nggak usah ada diterusin, itu juga sebenarnya nggak masalah gitu. Cuman kalau benar-benar ada budget dan ada waktu sih better di follow up gitu. Kalau sampai kayak udah banyak banget dan udah nggak mungkin kalau nggak punya user access matrix, ya berarti itu better jadi recommendation, ya kan. Basically gini, kita nggak bisa ngelihat ini semua tuh checklist paper ya. Harus benar-benar dilihat, oke, ini make sense nggak gitu. Kalau nggak punya matriks, nggak punya standar apa-apa, setiap orang kita punya 1000 aplikasi, setiap orang di setiap aplikasi bisa dapat modul yang beda, dan kita punya 100.000 karyawan gitu ya. Itu benar-benar high chance bahwa pas creation itu bisa salah. Terus pas orangnya transfer bisa bawa role yang lama, jadinya konflik, ya kan? Gitu. Untuk additional guidelines, yang ini yang bagi orang-orang yang pengen cari, sebenarnya ada beberapa cyber security framework yang bisa diikutin gitu untuk identity ini. Jadi kayak ISO maupun NIST ya. Oke, ini people. Pertama yang saya mau tulis di sini adalah pada saat kita create
request, create, dan request, approve, dan create ID-nya, biasanya kita nggak mau itu adalah bosnya yang meng-create sendiri di dalam sistem. Karena kan berarti dia bisa kayak, oh ya, ini orang padahal nggak perlu tapi dia kasih gitu kan. Gitu. Itu biasanya hal yang terjadi. Tapi kalau company kecil, again, itu masih bisa ditanggulangi. Kalau company besar mungkin belum tentu gitu ya. Go back to the initial risk ngitungnya gitu. Nah, oke, mungkin lanjut ke tools. Tadi SIM saya udah mention, IDAM saya udah mention. Ini single sign-on juga tadi saya mungkin udah sempat mention sedikit ya. Oke. Ini time-nya masih berapa lama ya? Tinggal 5 menit lagi sebenarnya. Oh my God, berarti nggak keburu ya. Oke, mungkin for some theories, kayak mungkin ini list privilege itu adalah pada dasarnya orang itu harusnya bisa dapat akses ke sistem itu only just the necessary to do their job. Ya, oke. And then mungkin highest risk-nya yang tadi saya sempat mention, bisa data breach, bisa disruption, bisa fraud, ya kan? Kemudian ini satu lagi yang kita audit adalah akses ke semua layer di IT, layer di sistem, yaitu ada OS, database, and network. Ya, network itu bisa jadi domain, bisa jadi kalau emang itu orang IT ya, bisa jadi other network devices. Makanya penting banget pada saat buka dia audit di awal kita identify sebenarnya kita mau yang mana, sistem yang mana untuk tujuan bisnis yang mana. Oke, mungkin ini saya langsung lompat ke tools kali ya. Oke, itu yang tadi saya bilang mostly adalah manual. Ya, zaman sekarang terutama untuk perusahaan besar nyaris udah nggak ada manual. Biasanya mereka punya tools namanya either IAM atau IDAM atau IDM gitu ya. Itu apa gitu. Nah, itu adalah satu sistem di mana orang onboarding di HR nanti masuk ke situ, dimasukin ke HR. Tahu-tahu nanti dia udah dapat semua aplikasi yang dia perlukan sesuai dengan modulnya and everything else, dan selesai. Ya, pas dia resign, tinggal dimatiin di HR. Di HR punya data, nanti dia otomatis kehapus atau ke freeze semua dia punya ID. Itu bisa. Ya. Sejauh apa itu diimplementasikan dan untuk aplikasi yang mana aja, apakah mungkin 100%, itu beda-beda untuk setiap entity. Karena ngerjain ini untuk implementasi terus terang nggak gampang, ini bisa tahunan. Ya. Nah, konsepnya sebenarnya simple. Single sign-on, habis itu untuk memanage semua life cycle dia. Ya, mulai dari masuk sampai keluar. Gitu, termasuk sampai ada yang bisa sampai deletion-nya, bisa sampai user access review-nya. Apa yang dilakukan sama setiap tools itu bisa beda walaupun mereknya sama. Jadi pas audit harus tanya ke yang ngerti tools-nya. Ini nih handle-nya apa aja, yang dimasukin ke sistem ini itu sistem yang mana aja. Kalau sampai misalnya 1000 sistem atau lebih, agak nggak likely semuanya masuk sebenarnya. Ada kemungkinan hal-hal yang not high priority nggak masuk, ya kan? Nah, pada saat kita ngaudit, sebenarnya yang harus diaudit adalah tools-nya. Gitu. Jadi udah bukan mana kertas kerjanya, tapi oke, ini tools harus kita bongkar, kita harus cari gitu loh. Apa yang harus kita nentuin fail atau nggak fail. Itu IDAM, IDM, atau IAM gitu kan. Ada yang namanya PAM, yang Privilege Access Management Tool. Biasanya ini adalah dua sistem yang berbeda, karena secara real di pasar nyaris nggak ada brand atau produk yang offer both. Kalau yang satu biasa offer PAM, yang satu offer IDAM. Kenapa saya nggak tahu. Ya, yang PAM, dia menghandle semua privilege access. Jadi privilege SA database dia handle, privilege admin di application dia handle, privilege access OS, Windows, Linux, and everything dia bisa handle. Intinya dia harus bisa dikonekin ke semua sistem database and everything else. Jadi pada saat
itu super user mau dipakai by somebody, izinnya ke sistem ini. Nanti akan keluar password sementara, dia bisa pakai for a certain period, habis itu dia mati. Ya. Nah, jadi again yang diaudit sebenarnya toolsnya. Tapi kita selalu mulai dengan again policies and procedures. Percuma punya tools kalau nggak punya policies and procedures yang tertulis juga, karena at the end of the day ini kita harus tahu gitu loh kapan orang bisa di onboard dan segala macamnya itu harus ada ya. Cara ngauditnya misalnya kalau untuk yang IAM kita bisa lihat yang paling penting untuk dua-duanya adalah siapa yang bisa mengubah sistemnya. Kalau sistemnya ada tapi bisa diubah by anyone itu percuma karena berarti dia bisa langsung masuk kotak-katik, not going to work. Kita harus yakin banget bahwa akses ke dia pun itu restricted, changes ke dia itu restricted dan ada caranya. Ya, itu the main two components dan dia punya lock sendiri juga lock terkunci gitu. Jadi sebagai tools dia nggak bisa dikotak-katik sama orang gitu. Abis itu ya bisa untuk benar-benar kita misalnya mau lihat privilege accounts yang dipakai apa aja dan segala macam, kita bisa cek list of semua privilege accounts. Ini bisa manual sebenarnya. Terus misalnya kita mau lihat, oke, si ini sempat dipakai nggak atau gimana gitu kan. Kita bisa lihat dari tools ya. Dari dia punya log, ya kan. Gitu. Itu sebenarnya yang paling utama sih dari tools gitu. Oke, mungkin ada satu lagi yang mungkin nggak ada di slide, namanya CIAM. Nah, ini ada di slide terakhir saya, ya kan. Ini saya pinjam dari brosur. CIAM itu apa? CIAM ini lagi hotnya zaman sekarang. Ini ID untuk customer. Dan customer itu nggak selalu beneran customer, bisa jadi third party yang mau masuk ke sistem kita lewat API connection atau apapun. Ini memanage ID dan authorization, authentication-nya juga. Dan ini yang memprovide semacam additional protection in case kita ngadepin attacker atau hacker yang berusaha masuk dari mobile system, dari API kita, dan segala macamnya. Ini cuman kayak kasih knowledge aja bahwa sekarang ada yang seperti ini. Jadi sekarang kalau kita ngomong identity access, hampir selalu kita ngomongin tools sebenarnya. Either IDAM atau PAM atau CIAM. Gitu. Nah ini mungkin secara brief, ini adalah life cycle, saya juga pinjam dari brosur. Mulai dari new joiner, kemudian request, then there's segregation of duties, approval, review and certification, and lever. Bisa ada yang self password management, kayak misalnya kita bisa ubah password kita sendiri, ya kan? Mover, dan again ada logging, auditing, and reporting. Itu selalu ada kalau sekarang ya. Oke, I think kita bisa lanjut ke QA. Thank you for listening. Kalau ada yang benar-benar mau nanya kayak ini apa segala macam atau pernah dikasih tahu sama orang IT-nya ini tuh ini gitu ya, silakan aja juga tanya sih nggak apa-apa. Baik, terima kasih Beatrix. Paparannya sangat komprehensif ya di 30 menit ini. Jadi mungkin saya tarikan sedikit ya. Jadi kalau kita membahas tentang identity and access management atau IAM, risk yang paling utama itu adalah tadi dikatakan unauthorized access ya. Jadi kalau kita ngomongin information security kan kita selalu bilang CIA ya, confidentiality, integrity, dan availability. Memang idealnya semua aplikasi itu ada registered risk, karena kita sebagai auditor ya kita arahnya adalah risk based auditing seperti yang dikatakan di IPPF gitu. Tapi juga kita jangan lupa bahwa IT risk aja itu nggak hanya di CIA ini, tapi juga ini bisa merembet ke operation dan ke fraud juga. Tadi juga dikatakan mengenai tools dalam auditing terhadap IAM dan PAM ya, Privilege Access Management ya, bahwa kita perhatikan policy and procedure, mengidentifikasi privilege account-nya, men-tracking juga, dan juga mereview activity log, dan jangan lupa juga kita melakukan review atas PAM tools-nya gitu. Dan juga yang sekarang ke depannya yang mulai dikembangkan itu adalah CIAM atau Customer ID Access Management. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan membuka sesi tanya jawab. Dari chat sudah ada pertanyaan dari Pak Arif Kurniadi ya.
beliau menanyakan bahwa jika sharing password tujuannya untuk menghemat biaya license aplikasi, jika grup perusahaan yang dengan jumlah PT yang hampir 100, di mana satu PT, satu fungsi, satu license, solusinya bagaimana ya, Bu? Mungkin kalau kita lihat, pertama kita lagi ngomongin risk, ya kan? Ya. Kemudian kita ngomongin audit terhadap risk, ya. Kalau jelas bahwa ID itu di-share rame-rame, mungkin yang ditanya balik adalah, terus kita bisa yakin dari mana transaksi dilakukan oleh orang yang mana, gitu kan? Itu apakah itu bukan sesuatu yang penting untuk identify in case suatu saat ada fraud atau anything? Kalau sharing mungkin jawabannya itu. Saya tahu ada beda kasus di mana bukan sharing, tapi ID-nya memang selalu sama. Karena memang masalah license yang mahal. Nah, kalau ID-nya selalu sama, tapi itu ada orang yang benar-benar bertanggung jawab terhadap ID tersebut, itu bisa jadi secara manual diregistrasi. Jadi pada saat orang itu keluar, dia itu diserah terimakan. By the way, kalau ya tadi yang pertama, kalau jelas-jelas sharing, kalau itu di capture sama financial IT audit for financial audit itu biasanya sih gagal ya. Dan gagal karena itu adalah logical control dengan high risk, itu bisa menyebabkan gagal juga di ya auditnya gitu loh. Jadi harus ada mitigating control di mana financial report itu juga akhirnya identified ini siapa yang melakukan transaksi kemarin. Itu sih mungkin jawabannya. Oke. Jadi kalau ini berarti kita agak balik ke ITGC ya. Jadi ini logical controlnya yang akan jadi impaired. Itu selalu akan dicek oleh ITGC pasti. Oke. Sip. Oke, terima kasih Bu Beatrix. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Deki Kristianto ya, terkait dengan SSO. Apakah ada batasan ideal seharusnya berapa banyak application access yang dimasukkan untuk bisa SSO? Enggak sih, enggak ada batasan. Justru sekarang yang tadi saya bilang IDAM itu konsepnya biasanya gini, yang dianggap single point of truth biasanya adalah data HR. Ya, jadi data HR nanti pertama kali digabungin adalah network ID-nya. Either dia pakai Windows atau dia pakai Linux atau apa, pokoknya satu ID yang jadinya dia bilang oke, ini ID-nya. Ya kan, itu nanti dikonekin. Jadi istilahnya kalau ada orang on board sebagai orang active employee, otomatis itu ID akan ke-trigger gitu ya. Gitu, itu nyambung. Itu biasanya nyambung dulu. Nah, how many yang mau disambungin lagi itu sebenarnya secara sistem nggak ada batasnya. Tinggal masalah sebenarnya balik ke yang poin pertama, license ya kan, karena itu pasti ada pembayaran license dan berapa lama implementasi, karena implementasi IDAM itu cukup lama. Itu kita bisa ngomongin mungkin 3-5 tahun aja mungkin nggak bisa sampai sekian ribu ya, bisa mungkin sekian ratus gitu. Nah, jadi ada semacam justru gunanya yang high, yang risk identification untuk sistem di awal tadi, ada untuk identify mana yang lebih cepat duluan nih harus gitu. Dan ini bisa apply for things like cloud juga ya. Zaman sekarang IDAM-IDAM ini udah mulai dikonekin ke misalnya SAP on the cloud, itu udah ada sebenarnya. Jadi benar-benar sekarang udah kayak banyak banget yang request untuk ya implementasi things like this ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Luki Adaria. Ditanyakan bahwa tadi Ibu jelaskan untuk activity log tidak semuanya di-record karena keterbatasan storage dan lain-lain. Kira-kira apa saja kategori log yang wajib untuk di-record? Itu tergantung banyak hal. Okay. Biasanya memang ada paling minimum, misalnya apakah ada yang berusaha create user tapi gagal dan segala macam ya. Itu mungkin yang basic-basic ada 5 atau 6 gitu. Tapi kalau kita udah ngomongin risk yang di cover, ada juga termasuk attack dan kawan-kawan, dan kita udah mulai masukin framework
NIS dan kawan-kawan. Contoh yang paling gampang PCI DSS. Ya, di sini mungkin yang orang bank tahu yang namanya PCI DSS requirement for credit card transactions, di mana itu harus melakukan log for all of those transactions ya. Dia nggak benar-benar nggak bilang log mana aja yang harus dia keep, tapi dia ada bilang oh, itu harus di keep dan harus direview kalau nggak salah, dan itu harus setahun atau berapa gitu di keep or adalah semacam itu. Nah, tapi again, jadi semakin banyak requirement regulations, requirement frameworks yang harus ini berarti makin banyak listnya. Makanya biasanya untuk mengaudit log sendiri kita akan tanya, oke, punya policy and procedures nggak? Gitu kan. Based on what ini log dibuat gitu. Nah, yang dimasukin log mana aja itu based on what gitu. Itu juga jadi semacam kita bisa membuat semacam input juga based on ya pengalaman kita atau yang setahu kita best practice gitu kan, atau yang setahu kita misalnya oh enggak, ini kita industri ini kita harusnya masukin ini, itu juga ada. Jadi itu balik lagi depends on many things, tapi tergantung dari auditinya juga jawab, and then we can move forward from there. Gitu. Ya, mungkin kita harus berangkat dari policy and procedure dan best practice juga ya. Tuh. Ya, untuk mungkin kita... bisa dicek juga peraturan OJK atau draft PDP yang akan datang atau apa. Hampir zaman sekarang dengan adanya banyak data breach and everything, biasanya banyak requirement soal audit log. Tapi memang banyak banget yang nggak specify apa yang literally harus di log, ya kan? Terutama juga karena setiap sistem ada banyak different logs, tapi harus ada semacam persetujuan dulu yang kita mau baca itu yang apa? Text kah? Try to, contoh paling gampang, beberapa auditor setahu saya mengubah file sensitif itu berusaha mengakses file sensitif itu ada beberapa yang minta itu untuk di log gitu, karena alasannya itu untuk confidentiality of data kan sebenarnya. Jadi ya different things sih. Oke. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari Pak Dias Priantara, adakah yang dikecualikan dari SSO, misal akses ke core, dan risiko-risiko apa yang menonjol untuk dikelola jika menerapkan SSO? Oke, SSO kan lebih kepada proses mengetahui kita siapanya itu kan, yang satu pintu sebenarnya. Nah, ada beberapa teknologi yang advance ya, yang bisa mengatur permission level juga. Jadi begitu masuk untuk aplikasi ini dia langsung bisa tahu oh ini orang dapat ini karena role dia apa gitu. Balik ke mungkin jawaban yang awal ya. Apakah yang bisa ada yang dikecualikan? Mungkin adalah sistem-sistem yang mungkin risikonya kecil banget sampai kita nggak usah terlalu liatin login atau akses ke situ. Itu mungkin dengan pertimbangan license for that connection juga cukup mahal gitu ya. Mungkin itu bisa. Gitu. Mungkin tadi ada pertanyaan lanjutannya ya? Enggak Mas, sih, ini aja. Enggak ada, ini aja. Enggak ada ya. Cuman SSO kebetulan 2 pertanyaan dari Pak Deki dan Pak Dias ini. Mungkin kita lanjutkan tentang log sih selanjutnya dari para Hadi ya. Bagaimana memastikan bahwa log tidak dimodifikasi pihak tertentu? Ada settingannya di sistem. Oke. Nah, sistemnya apa? Itu beda-beda dan settingannya beda-beda. Tapi selalu ada evidence di sistem yang menyatakan itu log nggak bisa diubah. Kalau nggak salah di Windows, kalau nggak salah ada settingan cannot change atau apa. Tapi kalau ada pakai tools log tertentu, itu pasti ada somewhere settingannya dan itu harus bisa dijelaskan sama auditinya. Agak susah kita nyari sendiri ya, terutama kalau kita kayak apa ya, misalnya dia nggak pakai SIEM, jadi nggak pakai satu repository, semuanya beda sistem. Mau nggak mau kita harus riset sendiri di Oracle cara matiinnya gimana, cara mastiin log nggak diubah gimana, di Windows gimana gitu. Kalau dia pakai tools yang beli, pakai brand tertentu, itu juga pasti dia ada caranya dan mau nggak mau harus di riset sendiri sih, gitu. Ya, mungkin akan berbahaya jika kita auditor internal itu kita minta log dan yang dikasih adalah kopasan dari sistem yang ditaruh ke Word atau ke Excel ya. Kita kan itu nggak bisa by default sebenarnya. At least kalau yang metodologi yang sekarang ya itu nggak bisa diterima yang kayak gitu. Jadi
Log itu yang pertama kali diminta adalah settingan lognya tersebut. Settingan log. Oke. Itu yang pertama kali harus dapat, ya kan? Terus lihat tanggalnya dan segala macam ya. Lah cara nge-review evidence. Itu dapat, kita lihat bahwa itu emang nggak bisa diubah, ya. Baru kita minta lognya. Dan itu tergantung kayak gini ya. Kita audit objektifnya apa? Apakah kita cuman mau yakin itu di log dan segala macam? Ya itu kayaknya cukup untuk bisa lihat oh ya ada lognya dan nggak bisa diubah. Tapi kayaknya hampir nggak ada auditor yang bisa memastikan bahwa log audit yang terlog itu adalah hal yang benar dan bahwa yang itu ya hampir semuanya kalau mau dibuktikan mau nggak mau sih settingan ya. Kita nggak mungkin run through the log. Anyway ada tim khusus yang run through the log harusnya ya. Kalau nggak ada tim khususnya dan ternyata ada high risk gitu ya, itu bisa jadi hasil rekomendasi bahwa kita perlu first layer of defense yang read the logs gitu. Oke. Baik. Oke, ini ada pertanyaan lanjutan dari Pak Agung ya. Kemarin organisasi mengeluarkan aplikasi untuk customer. Bagaimana best practice untuk preventive control atas risiko unauthorized access? Misal di e-banking sering terjadi SIM swap, password diketahui, dan sebagainya. Ya, yang CIAM tadi ya, salah satunya Customer Identity Access Management. Jadi salah satu yang zaman sekarang bisa mobile banking itu udah disambungin ke situ. Ada lagi sebenarnya di pasar banyak tools yang bisa membantu untuk mendetect fraud juga. Jadi biasanya di atas CIAM-nya dipasang lagi something else yang untuk fraud itu bisa. Itu tinggal berapa jauh kita mau invest dan untuk prevent the risk ya. Gitu. Itu untuk customer identity sebenarnya itu banyak banget sih yang bisa dieksplor lagi karena kadang-kadang kan zaman sekarang setahu saya ada attack lah dari sisi mana, bisa ada kotak-atik transaction, itu mungkin bisa separate discussion ya, gitu cara itunya. Tapi overall itu ada toolsnya sih. Baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Koko ya, Muhammad Kodirian. Bagaimana memastikan bahwa adanya bugs di dalam sistem yang mungkin hal tersebut merupakan proses menghilangkan bukti atau data dalam aplikasi atau database? Itu berarti sistemnya harus punya pencatatan bugs. Jadi pada saat dia ada bugs, dia harus punya record terhadap diri dia sendiri gitu. Dan waktu ngaudit mau nggak mau semua bugs atau insiden harus dibacain. Itu salah satu cara yang cukup komprehensif untuk identify changes yang unknown, changes yang unwanted. Kita buka semua insiden report, kita bacain satu-satu, kita walk through satu-satu, cari mana yang sebenarnya disebabkan oleh change. Gitu. Tapi again, ini makanya log itu penting ya. Jadi kayak hampir semua yang kita bisa cari itu sebenarnya ada di log. Jadi kalau misalnya kita datang terus dibilang ini lognya ada nggak, kita nggak pernah nyalain apa-apa, lognya nggak pernah nyala. It's quite hard untuk benar-benar justify, apalagi kalau kita internal audit kan kita maunya lebih dalam dibanding external audit ya. Kita pasti carinya tuh sampai kutu gitu. Itu agak susah sebenarnya. Makanya selalu dibilang log itu harus nyala. Hampir semua regulasi bilang semua log harus nyala dan harus monitor. Gitu. Dan itu pun udah best practice di dunia IT ya. Kalau ada log yang menyala itu sebenarnya kan bukan sesuatu yang istimewa lagi itu sebenarnya kan. Kadang-kadang defense dari pihak IT-nya yang tadi nggak punya space dan nggak punya budget buat beli hard disk-nya. Itu tinggal masalah kayak apa ya? Sebenarnya kita juga nggak bisa jadiin kayak kita kan perlu ngaudit makanya perlu beli log, itu juga kayaknya not ini ya. Tapi balik dari sisi gunanya log itu untuk apa? Sebenarnya itu kan juga untuk bisnis bisa mengidentify sesuatu yang salah kan. Kayak transaction log pasti ada di dalam. Karena apa? Orang finance pasti baca, pasti cari kan. Ini kan cuma masalah ini different type of logs ya. Dan kita perlu tahu apakah ini benar-benar ada something yang happen. Nah, unfortunately ini harus balik lagi ke risk assessment yang di awal gitu loh. Kita harus bilang bahwa oh ini tuh data yang di dalam penting loh. Oh ini tuh ini. Jadi kita harus ada risk calculation yang bilang seperti ini. Dan ini yang tadi saya sempat mention bahwa kita nggak bisa keep IT risk itu di dalam IT. IT risk itu harus dijadiin satu dengan
entire enterprise risk. Baru nanti pada saat board meeting dan semua risk dibahas, kita benar-benar bisa kasih unjuk ini tuh ada risknya angkanya sekian, gitu ya. Jadi emang semuanya baliknya ke risk base mau nggak mau. Ya, setuju sekali. Jadi jangan memisahkan IT risk itu di habitat tertentu. Jadi bisa jadi dia terkait dengan environment operation kita ya, dan juga fraud juga. Gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Lucky Adari ya. Tren sekarang ini sistem lebih condong menggunakan cloud karena praktisan. Bukankah risk data security akan lebih besar? Bagaimana menurut pendapat Ibu? Enggak, yes and no. Itu juga tergantung company itu sendiri jenis data security seperti apa kan. Gitu. Kita ngomong cloud, kita tahu bahwa mereka juga intinya kita kasih ke third party ya, gitu kan. Tapi kita juga harus vigilant sih. Jadi data security kan nggak cuman kayak apakah kita internal atau eksternal, tapi kan eksternal harus melakukan apa yang kita mau. Dan kalau kita pun handle sendiri, kita harus punya policies and procedures and the why, gitu kan. Data security kan banyak ya. Kita bisa dari endpoint, kita bisa jadi data in transit, kita bisa jadi dari data at rest. Nah, cloud-nya itu sendiri kan juga bisa macam-macam kan. Bisa cuman infrastrukturnya, bisa cuman application-nya, bisa apa. Itu istilahnya harus sebenarnya di-identify point of the most risk-nya itu di mana. Nah, itu yang harus di-manage, di-mitigate. Contoh paling gampang. Kalau misalnya itu database on the cloud, ya. Kalaupun itu database di diri kita sendiri, emang kita encrypt, ya kan? Itu pertanyaannya. Dan apakah kita punya policy and procedures untuk itu? Kalau di cloud juga pertanyaannya sama, gitu kan? Apakah dia encrypt, apakah dia manage, dan seperti apa, gitu. Pertama, kalau di cloud, at least for the well-known ones, mereka punya yang namanya TPA report. Itu third party assurance. Itu audit. Report menyatakan how they manage like this. Itu bisa atau mungkin enggak, tergantung juga mereka include security part. Gitu, bisa atau enggak. Tapi itu bisa dicek, bisa dicek dan bisa dibaca. Tapi bisa sebenarnya paling enak kalau kita yang nyuruh kayak oke, lu harus encrypt, lu harus. Biasanya yang mereka sewain itu memang walaupun mereka bilang sesuai dengan standar GDPR atau apa, bisa jadi belum termasuk encryption atau apa. Jadi harus kita omong, kita maunya ini karena kita ini penting banget, database harus encrypt, data in transit harus di-encrypt, dari sini ke sini harus di-encrypt. Itu nanti itu semua harus di-agree dan may or may not incur more cost. Gitu. Ya, betul, benefit kita juga harus perhatikan juga ya. Ya, tapi kalau kita internal juga it's the same thing kan. Makanya kita ada PCI DSS yang kita selalu run through kan, data in transit mana, encryption dari sini kemana. Kalau ada lagi yang sebenarnya sekarang lebih worrying, sebenarnya bukan ke cloud-nya tapi ke partnernya. Ya kan, bayangin kalau kita kirim data itu pakai email in the open gitu kan, which happens gitu kan. Nah itu sebenarnya kan hal-hal yang kita bisa manage gitu. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari Bu Luciana Gunawan. Mbak Beatrix, apakah ada maksimum lama penyimpanan log? Karena kembali ke cost constraint, untuk menyimpan log tersebut membutuhkan storage yang besar. Terima kasih. Itu setiap peraturan ada yang beda. Kalau nggak salah PCI DSS tahun. Kalau nggak salah ya. Terus ada kemungkinan beberapa aturan OJK mungkin punya, saya nggak tahu. Kalau semua peraturannya nggak ada, berarti baliknya ke risk assessment. Dan itu log apa? Gitu ya. Dan apakah bisa jadi log itu kan juga sebenarnya bisa jadi dibikin pasif, dibikin kayak ke backup gitu ya. Gitu. Tapi penyimpanan itu sendiri kan cuma salah satu persyaratan ya. Yang lebih penting dibanding penyimpanannya adalah monitoringnya. Gitu. Jadi kalau kita ngaudit yang benar-benar kita harus cek adalah oke, ini kita punya lognya itu make sense nggak nih yang disimpan, which is yang baik tadi saya ceritain based on what gitu kan, risikonya apa gitu kan. And then kalaupun dia ada trigger something, apakah ada yang follow up? Itu sebetulnya poin yang sangat penting gitu. Kalau disimpan berapa lama, mungkin yaitu regulasi, tapi juga ada kemungkinan karena dia disimpan, jadi kan kita kalau ada apa-apa kita bisa go back, itu kan salah satu risk yang kita bisa handle.
Berarti kita not just compliance saja, nggak hanya memenuhi aturan, tapi kita harus bisa pemanfaatannya lebih worth it buat organisasi kita. Mungkin pas di audit objektif juga kita bisa, karena kita udah mulai mengarah ke IT audit dan kita tahu banyak companies yang go digital, whatever gitu. Pada saat objektif mungkin more than compliance ya, checklist gitu. Mungkin ada beberapa hal, contoh waktu yang saya bikin di internal audit, waktu saya internal audit, saya pakai ISO, NIST, bahkan saya ambil beberapa hal dari GDPR untuk bikin my own framework gitu ya. Karena itu banyak hal yang sangat detail, jadi sekedar checklist itu hampir nggak mungkin gitu kan. Ya, mau nggak mau. Dan more than understanding bahwa ini ada bukti ini, kita gimana cari yakin bahwa buktinya benar. More than that adalah mungkin proses ya, kita benar-benar understand oke, ini prosesnya dari A ke B ke C gitu kan ya kan gitu. Oke, baik, terima kasih Bu Beatrix. Mungkin waktu kita juga sudah habis ya, ini suatu diskusi 1 jam yang sangat berbobot, sangat memberikan insight buat kita. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Bu Dewi, silakan. Ya. Terima kasih kepada Ibu Beatrix Aryana dan Bapak Rama Kurnia atas pemaparan materi yang diberikan. Kami berharap dapat memberikan insight dan tambahan ilmu bagi Bapak Ibu yang hadir sore hari ini. Dengan demikian, berakhir pula acara Professional Auditor Forum hari ini. Dapat kami informasikan sebelumnya, materi dapat di-download di web IA Indonesia dan sertifikat kehadiran akan dikirimkan ke alamat email Bapak Ibu masing-masing. Selain itu, tidak lupa kami ingatkan kembali, di akhir Maret ini dan bulan April, kami memiliki beberapa training yang dapat Bapak Ibu lihat pada webiaindonesia.org, dan untuk Bapak Ibu yang belum melakukan renewal membership, silakan untuk melakukan renewal ke bagian membership IA Indonesia. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk berpartisipasi dalam acara ini. Kami juga memohon maaf apabila dalam pelaksanaannya terdapat kendala dan hal-hal yang kurang berkenan lainnya. Sampai jumpa dalam Professional Auditor Forum selanjutnya. Selamat sore, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, makasih Bu Beatrix. Terima kasih Ibu Beatrix. Terima kasih semua sudah hadir. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih Bu Beatrix, Pak Rama. Ya, terima kasih. Pak Dias, thank you. Ya.